Ada satu imam, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meniko, menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih nggih pun niku. Nggih opini ngoten mawon lah. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau-beliau meniku kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain. Tidak nulis, niku hebatnya Nabi wa yadih. Menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya menika. Saudara sekalian, ada video menarik ini datang dari Kiai Haji Syamsuddin Batu Ampar, di mana beliau menanggapi video viral daripada statement Kiai Haji Ma'ruf Qasim. Saudara sekalian, ada 3 hal kebohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasim di sini menurut Kiai Haji Syamsuddin, saudara sekalian. Dan jadi Kiai Haji Ma'ruf Qasim ini rela berbohong demi membela nasab yang bohong, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baik teman-teman, dari jawaban Kiai Si Ma'ruf Qasim ini ada beberapa poin yang harus kami urai. Kemudian harus dijawab dengan hujah dan dalil agar menjadi sebuah kajian yang bermanfaat bagi umat untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, poin yang pertama, Si Ma'ruf Qasim ini berbohong memberikan informasi 2 kitab Ibnu Hajar. Yang satunya tepat. Okay. Baik. Dia menyampaikan 2 kitab Ibnu Hajar katanya yang dipakai oleh saudara-saudaraku katanya ya kayak Imad. Nah, untuk yang pertama kitab di dalamnya yang Ibnu Hajar menganjurkan dan mengharuskan verifikasi nasab. Ya, nama kitabnya adalah As-Sawa'iqul Muhriqah. Ya, pernyataan Ibnu Hajar di dalamnya ialah yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaq. Yang artinya seyogyanya, seharusnya bagi semua orang, tidak terkecuali di Indonesia, seluruh dunia katanya, seharusnya memiliki kepedulian, memiliki kecemburuan akan nasab yang mulia ini, yaitu nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar tidak seorang pun menisbatkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci baginda kecuali dengan hak.
kecuali dengan benar dan sebenar-benarnya. Kitab ini jelas, pernyataannya jelas, ini asli dari Ibnu Hajar, dan ini yang dipakai oleh teman-teman para tim pembela kebenaran untuk menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan arahan dan anjuran daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis-hadisnya, dan juga arahan dan anjuran daripada alim ulama. Ini yang benar dari Ma'ruf Hozin. Yang bohong satunya, dia akan berkata, Ibnu Hajar mempunyai kitab yang menganjurkan memverifikasi nasab, tapi sayangnya saudara-saudaraku seolah-olah begitu mengabaikan kitab Ibnu Hajar yang satunya yang mengisbat nasab Ba'alawi, katanya Sayyid Ubaidillah. Dia berbohong dengan menyebut Sayyid Ubaidillah. Leluhur Ba'alawi itu Kiai Ma'ruf Hozin tidak ada dari dulu yang dilabel Sayyid. Syekh, pencetus nasab Ba'alawi pertama, Ali As-Sakron, Ali bin Abi Bakar As-Sakron, yang memiliki karya Al-Burqa Al-Musiko, itu di label Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Jangan berlebihan lah ya. Baik, yang kitab yang kedua itu yang berjudul Sahabat Ibnu Hajar. Ini adalah bagian dari kitab tasawuf dan salah satu kitab yang dalam kaidah ilmu nasab yang harus diverifikasi dan diteliti, bahkan kadang-kadang ditolak, yaitu adalah kitab tasawuf. Karena di sana terdapat halu tingkat tinggi, ya. Ini satu. Yang kedua, Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat Kiai siapa Ma'ruf ya. Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar hanya menceritakan silsilah sanad tasawuf di Basul Hirqah, pemakai surban, dari Abi Bakar Adani dan gurunya Al-Idrus dan para leluhur-leluhur mereka. Ini satu. Yang kedua, kitab tersebut disebutkan dalam halaman 11 itu bukan karya Ibnu Hajar, akan tetapi kitab tersebut adalah karya Al-Faqihi dan As-Saifi yang merupakan murid Ibnu Hajar. Kemudian oleh mereka berdua, agar populer dan terkenal, maka kitab itu dinisbatkan kepada gurunya Ibnu Hajar. Berarti di sini ada indikasi palsu, atau katakanlah palsu. Hal semacam ini apakah ada di dunia perkitaban? Oh, banyak. Iya, banyak. Ya, ada kitab yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah juga. Nanti pada video berikutnya akan kami sampaikan. Nah, begitu teman-teman. Iya. Berarti si Ma'ruf Hozin ini ya mungkin kurang banyak membaca, atau kalau memang dia ahli membaca, tidak memiliki pemahaman yang tepat dan benar. Atau yang ketiga, kalau memang dia sudah memiliki pemahaman yang tepat dan benar, ya dia harus berbohong karena membela yang bohong. Ini yang pertama, kebohongan, gitu. Nah, yang kedua, di sini ada penggiringan opini dari si Ma'ruf Hozin. Iya. Dia seolah-olah menyampaikan bahwa para pembela kebenaran di dalam gerakan pentasih nasab, memverifikasi nasab palsu, ini seolah-olah mengambil pernyataan Ibnu Hajar yang satunya dan mengabaikan yang lain. Padahal kan kebenarannya tidak seperti itu. Yang diambil ini yang valid, yang konkret dari Ibnu Hajar, kitabnya dan pernyataannya, dan yang ditinggal itu adalah informasi yang syubhat, akan manhulah, informasi palsu. Paham, Gi? Nah, di sini. Kenapa yang satunya diambil dan yang satunya ditinggalkan? Yang satunya asli, benar, valid, dan yang satunya, yang tadi itu yang sudah kami jelaskan pada poin pertama,
itu adalah manhulah. Nah, seperti itu Kiai Ma'ruf Hozin ya. Coba ditelaah lagi nggih. Nah, kalau nanti sudah mendapatkan informasi yang tepat dan benar, kasih informasi kepada kami, mungkin ada tambahan manfaat. Nggih. Baik, ini yang poin yang kedua, penggiringan opini publik. Terus poin yang ketiga, mempersempit ruang lingkup kaum-kaum santri. Dengan pernyataan dia, kalau santri ini, bagaimana etika santri ketika dalam bahsul masail, setiap mendengarkan pernyataannya Ibnu Hajar taslim. Taslim. Kenapa di sini kok tidak taslim sama Ibnu Hajar? Di mana etika seorang santri? Kiai, informasi yang ini palsu. Iya, ini satu. Yang kedua, tolong jangan persempit pola pikir santri ini hanya kepada Ibnu Hajar. Tokoh-tokoh a'immah di atasnya Ibnu Hajar, atau yang lebih tua daripada Ibnu Hajar, yang lebih dulu daripada Ibnu Hajar, banyak, Kiai. Jadi jangan engkau giring para santri ini hanya mentok pada pernyataan Ibnu Hajar. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mau dibuang kemana? Ibnu Salah mau dibuang kemana? Imam Romli mau dibuang kemana? Imam Rafi'i mau dibuang kemana? Imam Ghazali mau dibuang kemana? Dan mau dibuang kemana semua imam-imam itu kok jenengan seolah-olah menegur santri yang tidak mendengarkan pernyataan Ibnu Hajar itu tidak beretika. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling tidak disuka oleh Imam Syafi'i, panutan mazhab kita. Yang kami tidak suka dari kalian. Ada teman-temannya di saat menggeruduk Imam Syafi'i karena mendirikan mazhab. Anta ja'alal ilma ala masrubin wahid. Kalian menjadikan ilmu harus bermuara pada satu sumber. Itu adalah asabiyah. Jadi kiai ini ya ingin mencengkram dan menghegemoni santri dengan pernyataannya, harus patuh kepada Ibnu Hajar, harus taslim kepada Ibnu Hajar. Yang tidak taslim kepada Ibnu Hajar, maka santri itu disebut tidak beretika. Jadi kekayaan pendapat dan kekayaan ilmu yang ada dalam mazhab Syafi'i semua diperkecil hanya menjadi satu pernyataan Ibnu Hajar, kalian semua harus taslim. Ini yang ketiga ya. Terus yang keempat, di sini ada tahrif, pemelintiran, masuk dalam ranah akidah, muhkam dan mutasyabih. Di dalam menganalogikan muhkam dan mutasyabih, si Ma'ruf Hozin ini memakai Ba'alawi. Dalwa ratusan santri, Taufik Segaf ratusan santri, Umar bin Hafid ribuan menyebar kemana-mana. Ini yang muhkam. Yang mutasyabih itu yang di medsos-medsos. La haula wala quwata illa billah. Analogi yang cacat. Kalau kita kembali kepada muhkam dan mutasyabih, itu sumbernya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini adalah yang muhkam dan yang mutasyabih. Allah lah yang menurunkan Alkitab kepada baginda Nabi, yang terdapat di dalamnya
ayat-ayat yang muhkam, yang itu merupakan asal, pusat dari Alkitab. Sedangkan yang lainnya adalah mutasyabih, yang tidak jelas. Itu adalah cabang. Yang cocok kita ambil dengan yang muhkam. Seperti itu. Jadi tetap tolak ukurnya adalah yang muhkam. Ini bukan manusia, Kiai. Kalau kita menjadikan manusia itu sebagai muhkam, Ba'anawi yang dijadikan oleh jenengan itu sebagai muhkam, manusia itu tidak maksum. Kalau barometer seorang yang soleh itu adalah kealiman, iblis pun alim. Iblis kana aliman kabiro, wa yudillu alaman katsiro. Itu iblis, alim. Kalau barometer itu ahli ibadah, iblis pun ahli sujud. Bertahun-tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak pengikut, banyak santri, itu jadi barometer kesolehan seseorang, ya iblis pun banyak pengikutnya. Orang-orang kafir itu semua pengikutnya iblis dan santrinya iblis. Makanya sombong-sombong seperti Zionis. Nah, jadi tetap kami berpedoman kepada ayat tersebut. Bahwa yang muhkam itu adalah adillah-adillah yang pasti. Yang mutasyabi ialah hujah-hujah yang rancu. Oleh karena itu di dalam memverifikasi nasab dan mencari kebenaran, kami pasti berpegang kepada dalil-dalil yang muhkam dan mengabaikan dan meninggalkan dalil-dalil yang syubhat. Gak dengar ceritanya Kiai Bersiso, gak dengar ceritanya Bal'am bin Ba'muro, dan cerita-cerita yang lain. Ini tahrif ya. Nah, jadi dia itu menjadikan Ba'alawi itu adalah yang muhkam. Karena ada yang memiliki santri. Terus kenapa dia itu tidak mengkaji akidahnya Ba'alawi yang sekarang sudah mulai menyebar? Kitab-kitab hurufat para leluhurnya yang menghalalkan sesuatu yang haram, merusak akidah, melakukan sesuatu yang buruk, mengaku mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak tauhid, si faqih muqaddam mengaku Allah anallah. Terus ada yang lainnya itu mengaku serah terima jabatan dengan Allah, ya abdi mulki mulkuka tusarrifu kaifa syi'ta. Kenapa itu diabaikan, Kiai? Coba deh tanyakan kepada Habib-Habibnya. Kunusus Sa'adah, Sarhis Sudur, Sarhul Ainiyah, Masra'ul Rawi, Jauharus Syafaf, yang isinya semua hurufat, Mi'raj 70 kali. Ini karomah tapi melampaui tingkat di atasnya, yaitu mukjizat, yang bagi Nabi hanya Mi'raj 1 kali. Dan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa sudah jelas. Yang mengaku Mi'raj, yang mengaku mukalamah, jagongan dengan Allah, itu kafir. Itu asubiyah. Ini yang tahrif. Baik. Poin berikutnya, tahrif juga. Dia mentahrif hadis. Yang hadis sahih yang berbunyi, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini tahrif yang kedua. Jadi hadis ini dipersempit dan dipelintir kepada Ba'anawi oleh si Kiai ini. Muslim sejati ialah muslim yang muslim-muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Rasulullah hebat. Iya, agar kita tidak menulis. Jadi dengan hadis ini, si Kiai ini menyerang para pejuang kebenaran agar tidak menulis. Oh, hebat Rasulullah. Yang dimaksud dengan hadis itu Kiai Ma'ruf Khozin, ya, itu orang Muslim yang tidak melakukan kejahatan atau kesalahan dan kesesatan yang berlebihan. Kalau sekarang ada kesesatan, maka harus disampaikan dalilnya.
Hadis Dzul Huwaisirah ketika menuntut baginda Nabi untuk beradil dengan berkata, "Ya Muhammad ittaqillah." Apa jawab baginda Nabi? Kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa di muka bumi ini yang bertakwa? Ini yang pertama. Iqbil ya Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad, katanya. Ini dalam pembagian kismah. Pembagian ghanimah. Akhirnya orang itu berpaling. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Inna min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an. Sesungguhnya kelak akan berkucuran dari tulang sulbinya sebuah keturunan dari orang tersebut. Informasi ini, ya. Dari orang tersebut kaum-kaum yang luar biasa di dalam membaca Al-Quran. Wala yujawizu hanajirohum. Namun Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hatinya, melainkan tersendat di dalam kerongkongannya. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka keturunannya dia itu akan memerangi dan menyerang orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal awthan. Dan membiarkan orang-orang kafir. Yamruku minad din kama yamruku sahma minar ramiyah. Melesat tajam dari agama seperti melesatnya anak busur panah dari gagangnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Seandainya saya hidup di masa anak cucu dia, Dzul Huwaisirah, maka aku akan memerangi mereka seperti kaum Ad. Jelas? Ini informasi kami para pejuang kebenaran di dalam menjaga dan memelihara nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW juga berbuat seperti itu. Memberikan informasi. Dan di dalam khurafat juga kami seperti itu. Panutan kami adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh si pirang dalam panggung-panggung dakwahnya, menganjing-anjingkan para kiai, membatalkan nasab wali songo, baik ke atas maupun ke bawah, itu adalah pengembangan dari akidah mereka yang terdapat dalam kitab mereka. Karena leluhur mereka dulu juga menyakiti para ulama, para sada dengan lisannya, adahum bikalam. Setelah ditegur, setelah disampaikan kepada gurunya dan keluarganya, ponakan kamu ini menyakiti para kiai, menyakiti para ulama dan para sada. Apa jawab keluarganya? Biarkan saja. Karena dia tidak berbuat apa-apa melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Percaya bahwa Allah memerintahkan keburukan kepada hambanya. Percaya. Ini sudah melawan Al-Quran. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan pernah memerintahkan keburukan kepada hambanya. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika melawan iblis. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Begitu Kiai. Jadi masa ya mencaci habaib yang alim-alim. Begini, dengan harus banyak baca sejarah. Pembatalan nasab ini bukan terjadi hanya sekarang atau di Indonesia ini. Di mana-mana pun kalau memang batal ya harus dibatalkan. Siapapun dia, ulama, kiai. Yang terjadi kepada keluarga Tobari, Baitul Tobariyin, kamu khutbah wa hukama. Dia itu pendakwah, orang alim. Tafsirnya tafsir Tobari dipakai. Sejarahnya tarikh Tobari dipakai. Tapi ketika nasabnya ini tidak tersambung, ya harus dikatakan tidak tersambung dong. Inilah orang Indonesia yang mempersempit mempersempit agama. Jadi keluarga Tobari yang awalnya dikenal dengan Sayyid, karena pongkol nasab mereka yang bernama Abdul Wahid itu tidak terverifikasi oleh kitab sezaman, karena semua putra-putri Sayyidina Husain gugur bersama beliau di peristiwa Karbala.
Tidak satu pun tersisa kecuali satu, Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain tidak punya anak yang lain. Yang tersisa hanya satu, Ali Zainal Abidin. Oleh karena itu yang hak harus disampaikan. Yang batilah juga harus disampaikan. Bukan karena, oh ini orang alim, oh ini orang banyak santrinya, kemudian bebas mengaku nasabnya kepada baginda Nabi. Oh tidak demikian. Jadi apapun jabatannya, apapun pengaruhnya, apapun kelebihannya, apapun keistimewaannya, ya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan cabang-cabangnya yaitu ilmu dan pernyataan-pernyataan para ulama. Sama seperti yang terjadi kepada keluarga Tabari. Kalau memang ini nasabnya Ba'alawi cangkokan, ya katakan yang benar dong. Baik, bagaimana pengakuan para ulama-ulama sepuh kita? Kalau memang Ba'alawi ini palsu, apakah mereka itu kena dampaknya? Oh tidak. Yang disampaikan di dalam hadis, laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu. Nah, di sini wa huwa ya'lamuhu. Laisa min rajulin idda'a ila qaumin, dalam kurung binasabin wa laisa fihim nasabun. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kan kasihan junjungan jenengan Kiai Ma'ruf kalau tidak dikasih peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, itu 5 poin atau 4 poin yang sudah diurai satu persatu dan diluruskan dengan dalil-dalil yang valid dan sumber-sumber data yang konkret, teman-teman. Adapun jawaban untuk si santriwati begini nih ya. Jawaban yang tepat, apakah orang-orang yang menolak atau tidak percaya kepada nasab habaib itu termasuk dalam usul akidah menafikan Ahlul Bait? Tidak. Ada 2 jawaban untuk menjawab dengan benar. Yang pertama, mungkin ya, pembatalan nasab ini apakah termasuk dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diceritakan dalam kitab Sahih Muslim, isnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyah 'alal mayyit. 2 hal jika ada dalam manusia maka ini menyebabkan kekufuran. Sekarang memahami lafaz kufur pada hadis tersebut, ini adalah kufrul asghar, kafir kecil, atau yang disebut dengan kafir majazi. Artinya perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang merupakan dosa yang besar, pembatalan nasab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, jilid 6, halaman 541, menerangkan tentang hadis tersebut. Dan hadis yang satunya yang saya baca sebelumnya. Di sini katanya Ibnu Hajar, fihi al-intifa anin nasabil ma'ruf wal iddi'a li ghairihi bi qaidil ilmi. Jadi di sini ada intifa an nasabil ma'ruf, intifa ila nasabil ma'ruf, intifa terhadap nasab yang sudah ma'ruf. Artinya nasab yang sudah valid, yang dimaksud dari hadis ini. Adapun nasab yang tidak valid, ya tidak apa-apa dibatalkan. Tapi bukan pembatalan yang brutal. Harus pembatalan yang terperinci. Pembatalan dengan dalil-dalil yang pasti. Bukti-bukti yang konkret seperti itu. Kalau memang benar nasabnya palsu, ya maka harus mengakui agar tidak termasuk golongan yang disebut dalam hadis satunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini bentuk kecintaan kita pada kaum Ba'alawi yang ternyata nasab mereka itu adalah manhulah, palsu, yang diisbat hanya berdasarkan asumsi demi keselamatan mereka itu. Seperti itu.
Oke, saudara sekalian, itu ya tanggapan daripada Kiai Haji Syamsuddin Batu Ampar terkait dengan pernyataan yang viral dari Kiai Haji Ma'ruf Khodib. Di sini terkait dengan tanggapan beliau yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Syamsuddin Batu Ampar, saudara sekalian, terkait dengan pernyataan daripada Ki Haji Ma'ruf yang menyatakan Ki Haji Imaduddin hanya mengambil yang menguntungkan daripada statementnya dari dua pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara sekalian. Yang pertama yaitu bagaimana kita, ya, pernyataan Ibnu Hajar, bagaimana kita seharusnya mempunyai rasa kecemburuan daripada membela nasab yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, ini memang benar-benar perkataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara sekalian. Jadi untuk pernyataan kedua yang diklaim oleh Ki Haji Ma'ruf Khodib, sudah terlihat sebagai pernyataan Ibnu Hajar lagi, yaitu apa ya? Ada suatu kutipan yang memang menyatakan bahwasanya akan membela kalangan Alwi, saudara sekalian. Dan ternyata, saudara sekalian, kalau kita dengar daripada pernyataan dari Ki Haji Syamsuddin, saudara sekalian, dan itu bukan pernyataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kutipan daripada muridnya, lalu kemudian dicantolkan kepada seolah-olah perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami supaya mereka ini terkenal, saudara sekalian. Nah, ini salah satu indikasi kepalsuan daripada kitab yang dicantolkan atas nama Ibnu Hajar Al-Haytami, saudara sekalian. Lalu yang kedua, ini persis seperti pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin, saudara sekalian, terkait dengan kalau sudah, kata Haji Ma'ruf Khodib, kalau sudah qala Ibnu Hajar itu sudah taslim, tidak ada perdebatan lagi. Di Basul Masail kalau sudah qala Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah valid, taslim, saudara sekalian. Nah, ini pernyataan daripada Kiai Haji Ma'ruf Khodib, dan ternyata, saudara sekalian, sama persis jawaban Kiai Haji Syamsuddin Batu Ampar dengan Haji Amuddin Usman Sabantari, bahwasanya qala Ibnu Hajar lalu taslim, tidak ada perdebatan lagi. Itu hanya terjadi di ilmu fikih, saudara sekalian, karena Ibnu Hajar ini ahli ilmu fikih. Tapi berbeda halnya ketika Ibnu Hajar berbicara dengan sejarah, saudara sekalian. Tentunya di sini kita berkiblat kepada imam besar, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yaitu pengarang daripada kitab Syajaratul Mubarakah, kitab mazhab, saudara sekalian. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentunya tanggapan daripada Kiai Haji Syamsuddin Batu Ampar, saudara sekalian, pernyataan yang singkat namun banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari sana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.